Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kami dari kelompok 5 kelas A3A akan membawakan materi dan mempresentasikannya yaitu tumor imunologi, di mana produk yang kami pilih yaitu produk cetuximab, di mana produk ini merupakan antibodi yang digunakan untuk pengobatan kanker atau tumor. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, ada Vina Angelina, Kadek Nita Dwi Hati, Ari Mayoni, dan Dwi Arisandi. Kami dari kelompok 5A3A akan membawakan materi yaitu yang pertama ada tumor imunologi, yang kedua ada respon imun terhadap tumor serta perannya melawan sel tumor, yang ketiga ada immune surveillance, yang keempat ada bioteknologi tumor imunologi yaitu produk dari cetuximab. Sebelum kita ke penjelasan produk bioteknologi cetuximab, ada baiknya kita mengetahui apa sih tumor itu? Baik, tumor adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan adanya pertumbuhan massa, sulit atau padat, atau jaringan abnormal dalam tubuh yang meliputi tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas lebih dikenal sebagai kanker. Selanjutnya, imunitas atau kekebalan adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Pertahanan imun terdiri dari atas dua sistem imun yaitu sistem imun alamiah atau non-spesifik atau natural atau innate dan sistem imun didapat atau spesifik atau adaptif. Di kelompok kami, produk yang kami pilih untuk pengobatan tumor imunologi adalah cetuximab, di mana cetuximab adalah antibodi monoklonal anti-EGFR yang lebih dikenal dengan nama dagangnya yaitu Erbitux. Cetuximab adalah penghambat reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR yang digunakan untuk pengobatan kanker, terutama pada kanker kolorektal stadium lanjut, kanker paru non-sel kecil metastatik, serta kanker kepala dan leher. Selanjutnya, ada respon imun terhadap tumor. Mekanisme efektor baik sistem imun innate atau non-spesifik maupun sistem imun adaptif atau spesifik dapat membunuh tumor secara in vitro, di mana respon imun innate atau non-spesifik terdiri dari sel natural killer atau sel NK dan makrofag, sedangkan respon imun adaptif atau spesifik terdiri dari limfosit T dan antibodi. Jadi yang pertama di sini ada respon imun innate atau alamiah atau non-spesifik, di mana sel-sel efektor yang berperan itu adalah sel NK atau natural killer dan makrofag, di mana sel NK ini dapat membunuh berbagai jenis sel tumor, terutama sel dengan ekspresi MHC kelas 1 yang menurun dan dapat menghindari lisis oleh CTL. Kemampuan membunuh tumor sel NK itu meningkat dengan adanya sitokin termasuk interferon, interleukin 2 dan interleukin 12. Serta efek anti-tumor sitokin juga berperan dalam stimulasi aktivitas sel NK, di mana sel NK yang diaktifasi oleh interleukin 2 disebut dengan LAC atau lymphokin activated killer cell berasal dari kultur sel darah tepi, sedangkan T atau tumor infiltrating lymphocyte itu berasal dari tumor solid yang diaktifasi dengan dosis tinggi interleukin 2, di mana LAC itu digunakan dalam imunoterapi. Selanjutnya, respon imun innate yang kedua ada makrofag, di mana makrofag merupakan mediator seluler yang potensial dalam imunitas antitumor. Beberapa bukti yang mendukung hipotesis ini adalah, yang pertama itu makrofag dapat berakumulasi dalam jumlah besar dalam jaringan tumor. Kemudian makrofag itu mempunyai kemampuan alami atau bisa diaktifkan untuk melisiskan sel sasaran. Dan stimulasi makrofag dengan berbagai imunomodulator itu dihubungkan dengan berkurangnya pertumbuhan tumor atau insiden tumor, di mana makrofag itu dapat melisiskan sel-sel tumor melalui beberapa mekanisme seperti mekanisme makrofag membunuh organisme infeksius antara lain dengan enzim lisosomal melalui reaktif oksigen dan nitric oxide.
di mana makrofag itu aktif juga memproduksi TNF yang hanya membunuh tumor tetapi tidak membunuh sel-sel tumor. Dengan TNF ini membunuh sel-sel tumor melalui efek toksik langsung yang dimediasi oleh pengikatan TNF ke reseptor sel-sel tumor dan mengaktifkan jalur sinyal yang mengakibatkan terjadinya apoptosis. Dan kemudian selanjutnya di sini ada respon imun adaptif atau sering disebut dengan respon imun spesifik, di mana sel-sel tumor dapat menginduksi respon imun adaptif, itu baik respon imun humoral maupun seluler yang muncul secara spontan terhadapnya. Pada beberapa contoh respon imun terhadap tumor itu sel T bersifat protektif. Yang pertama itu ada limfosit T, di mana limfosit CD8 plus atau CTL itu merupakan sel yang memegang peranan dalam imunitas tumor, yaitu dengan cara membunuh sel-sel tumor. Sel T dapat berperan sebagai protektif terhadap tumor. CTL itu bertugas mengenali dan membunuh sel-sel tumor yang mengekspresikan peptida yang berasal dari protein sel-sel normal yang mengalami mutasi atau protein virus onkogen yang dipresentasikan dengan bantuan molekul MHC kelas 1. Kemudian, di sini ada antibodi. Antibodi mungkin kurang penting itu dibandingkan sel T dalam mekanisme efektor terhadap tumor. Tetapi, seperti telah diuraikan sebelumnya, penderita kanker itu dapat memproduksi antibodi terhadap berbagai antigen tumor. Bahkan antibodi itu bersifat spesifik, misalnya antibodi terhadap EBV pada tumor yang disebabkan oleh EBV. Antibodi membunuh sel-sel tumor dengan cara mengaktifasi komplement atau dengan cara antibody dependent cytotoxic atau ADCC, di mana makrofag dan sel NK yang mempunyai reseptor Fc itu akan memperantarai mekanisme ini. Kemudian di sini ada imun surveillance, di mana konsep imun surveillance itu menyatakan bahwa sistem imun mempunyai peran mencegah dan membatasi pertumbuhan tumor. Bila konsep imun surveillance itu benar, maka sel-sel efektor seperti limfosit B, T helper, T sitotoksik, dan sel NK harus mampu mengenal antigen tumor dan memperantarai kematian sel-sel tumor. Selanjutnya, telah terbukti bahwa tumor itu dapat membangkitkan respon imun seluler spesifik dan bahwa antigen tumor yang dapat dikenal oleh sel T sitotoksik melalui MHC kelas 1 identifikasi sebagai protein seluler yang diekspresikan secara abnormal atau protein mutat. Penemuan ini tuh mendukung dugaan bahwa fungsi sel T sitotoksik adalah surveillance dan menghancurkan sel yang mengandung gen mutat yang dapat menyebabkan atau disosiasikan dengan tumor ganas. Jadi, produk bioteknologi tumor imunologi yang kelompok kami pergunakan di sini yaitu cetuximab, di mana sekilas tentang cetuximab itu merupakan antibodi monoklonal simerik yang bekerja mengikat EGFR atau biasa disebut dengan epidermal growth factor receptor pada bagian ekstraseluler. Bioteknologi tumor imunologi. Terapi target didefinisikan sebagai obat atau molekul untuk membunuh sel tumor melalui interaksi target yang terdapat pada sel ganas. Terapi target secara potensial dapat memisahkan sel normal, selanjutnya mengurai toksisitik dan memperbaiki kualitas hidup. Jenis terapi target tergantung cara kerja dan target spesifik. Bermacam zat yang dapat diklasifikasikan ke dalam subkategori, yaitu antibodi monoklonal, inhibitor tirosin kinase, inhibitor proteosom, inhibitor cyclin dependent kinase atau CKD, inhibitor RAF kinase, angiogenic agent, inhibitor matrix metaloproteinase, inhibitor farnesyl transferase, inhibitor deacetilase, inhibitor siklooksigenase 2, teknologi antisense, dan terapi gen. Cetuximab atau Erbitux merupakan antibodi monoklonal simerik yang bekerja mengikat EGFR pada bagian ekstraseluler. Cetuximab ini memberikan efek samping seperti ruam acneiform, folikulitis pada wajah, dada, dan dilaporkan juga reaksi hipersensitif. Cetuximab atau Erbitux ini merupakan antibodi dengan sasaran protein EGFR. EGFR ini nampak dalam jumlah besar pada beberapa sel kanker. Agen ini digunakan berbarengan dengan obat kemoterapi irinotecan untuk kanker
kolorektal stadium lanjut. Reseptor growth factor sangat penting untuk mengatur proses seluler tumor seperti proliferasi, diferensiasi, pertahanan, angiogenesis, dan migrasi. Reseptor growth factor ini terdiri dari HER1 atau CIRBB1, HER2, HER3, dan HER4. Epidermal growth factor receptor atau EGFR HER1 ini melekat pada bagian ekstraseluler. EGF atau Transforming Growth Factor Alpha atau TGF-alpha dan growth factor lainnya, bagian transmembran dan bagian tirosin kinase intraseluler. Epidermal growth factor reseptor atau EGFR ini berikatan dengan ligan menyebabkan homodimerisasi atau heterodimerisasi reseptor HER famili yang lain dan mengaktifkan tirosin kinase. Fosforilasi reseptor tirosin menerima signal protein intraseluler dan mengubah signal ekstraseluler menjadi transduksi signal intraseluler. Molekul efektor adapter seperti growth factor reseptor bond protein 2 dan SRC homologi kolagen protein atau SHC berperan sebagai dasar untuk merangkai elemen signal yang dibutuhkan untuk aktivasi proliferasi seluler. Molekul enzim lainnya yang mengaktifkan EGFR tirosin kinase fosforilasi adalah son of sevenless phosphatidylinositol 3 kinase dan GRB2 associated binder 1. Host dari cetuximab. Cetuximab ini diproduksi dalam kultur sel mamalia atau murin myeloma dan terdiri dari daerah Fv dari antibodi anti-EGFR, murin dengan daerah konstan rantai berat IgG1 manusia dan rantai ringan kappa, dan memiliki perkiraan berat molekul 152 kilodalton. Pengikatan ke EGFR dicirikan oleh afinitas yang lebih tinggi atau KD sama dengan 0,1 sampai 0,2 nanomolar daripada EGF atau TGF-alpha. Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Dua konstruksi ekspresi terpisah dibuat untuk menargetkan ekspresi rantai ringan dan berat cetuximab ke kelenjar susu. Kedua konstruksi didasarkan pada vektor ekspresi BC450 yang berisi kaset ekspresi yang terdiri dari dua salinan fragmen DNA yang diisolasi dari ujung 5 dari lokus chicken beta globulin yang diperkirakan dapat mengurangi efek posisi dengan secara terarah mendorong aktif transkripsi. Daerah dekondensasi dalam gen kromatin 5 6,2 kb dan 3 atau 7,1 kb kambing G CSN2. Urutan mengapit situs kloning SHOL yang ekspresi langsung ke kelenjar susu di tulang punggung superkos. Untuk menghasilkan vektor BC2553, rantai ringan cetuximab dikloning ke dalam situs XHOL dari turunan vektor ekspresi BC450. Faktor ekspresi rantai berat BC2584 dibuat dengan mengikat 3 fragmen DNA. Langkah pertama adalah menghasilkan konstruksi perantara dengan memasukkan urutan pengkodean rantai berat ke dalam BC350 yang identik dengan BC450 yang dijelaskan di atas, kecuali untuk penggantian situs sel hilir dengan situs pembatasan NOTL. Setelah eksisi fragmen ekspresi rantai berat dengan sel dan NOTL diikat pada langkah kedua dengan fragmen 1,5 kb sel per NOTL yang mengandung gen resistensi puromisin. Selanjutnya yaitu tahapan cloning. Konstruksi EGFR yang dimediasi CRISPR merobohkan jalur sel yang stabil. Sepasang RNA pemandu yang menargetkan EGFR manusia diklon ke dalam vektor plasmid PSPK9 atau BB2A GFP atau P458 @gen plasmid.
dengan mengikuti protokol. Urutan kodenya adalah maju 5CACCGGGA dan seterusnya sampai diakhiri dengan 3 dan pengurutan kode dengan terbalik 3CCCTCGTC sampai diakhiri dengan 5. Garis sel melanoma NZM37, NZM40, dan garis sel kanker kolorektal HT29 ditransfeksi dengan PX458G-RNA menggunakan lipofektamin 3000 atau live teknologi menurut pabrikan instruksi. 24 jam setelah transfeksi, sel-sel GFP positif disortir dengan penyortir sel Sorp-Vaxaria 2 dan diunggulkan ke dalam 96 plat sumur dengan sel tunggal per sumur. Ekspresi EGFR dalam koloni yang diperluas dideteksi dengan imunoblot. Selanjutnya yaitu ada proses pemanenan. Pada umur 3-6 bulan, kambing diinduksi secara hormonal ke dalam laktasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Singkatnya, setiap 2 hari kambing diberi suntikan intramuskular estrogen 0,25 mg per kilo bobot hidup dan progesteron 0,75 mg per kilo bobot hidup dengan total 7 perlakuan. Selama 3 hari berikutnya, kambing menerima suntikan dexamethasone intramuskular harian 0,3 mg per kilo berat hidup. Dari injeksi estrogen atau progesteron ketiga dan seterusnya, kelenjar susu dipijat secara manual setiap hari untuk merangsang laktogenesis dan sekresi susu diharapkan dimulai pada akhir pengobatan estrogen atau progesteron atau dengan suntikan dexamethasone. Setelah sekresi susu dimulai, kambing diperah dengan tangan sekali sehari dan susu dikumpulkan hingga 30 hari. Untuk mendapatkan susu laktasi alami, kambing dikawinkan secara alami atau diinseminasi secara artifisial. Setelah bercanda, kambing diperah 2 kali sehari dengan susu pagi dan malam dikumpulkan untuk menghasilkan sampel susu harian untuk dianalisis. Selanjutnya, proses pemisahan protein dengan sel. Protein susu dipisahkan dengan SD-SPEG pada kriterion TGX 4-20% gel. Setelah transfer basah ke membran SCL high bond, rantai ringan dan berat G-cetuximab yang diekspresikan terdeteksi dengan antibodi IgG anti manusia terkonjugasi peroksidase dan divisualisasikan dengan Biorad Clarity. Kemudian dimumikan dengan afinitas IR800 dalam penyangga pemblokiran likor dan divisualisasikan pada sistem pencitraan likor Odyssey. Perkiraan konsentrasi cetuximab dibuat dengan perbandingan visual terhadap antibodi standar dengan konsentrasi yang diketahui. Perkiraan konsentrasi juga dibuat dengan perbandingan hasil antibodi yang dimumikan dengan volume awal susu disesuaikan dengan kehilangan normal dalam permunian. Selanjutnya proses pemurnian protein. Sampel susu beku dicairkan dan volume 25 ml dan 100 ml susu kambing transgenik diproses untuk pemurnian cetuximab. Sampel susu diencerkan 1:1 dengan PBS diikuti dengan sentrifugasi pada 10.000 sampai 12.000 Xg selama 60 menit pada suhu 4 derajat Celcius. G-cetuximab dikumpulkan dalam fraksi aliran melalui dan dialfiltrasi terhadap 5 diavolume PBS menggunakan 0,04 m Sweden disetimbangkan dengan kolom buffer 20 mm fosfat pH 7,2 pada 150 cm per jam dan 90 cm per jam. G-cetuximab dikumpulkan dalam fraksi aliran melalui dan dialfiltrasi terhadap 5 diavolume PBS menggunakan 0,04 dari 30 kDa MWCO PES membran. Sampel dikuantifikasi secara spektrofotometri dengan absorbansi pada 280 menggunakan koefisien pemusnahan umum 1,4. Selanjutnya, proses analisis kemurnian. Konsentrasi protein total sel lisat adalah quantified oleh uji BCA. Untuk Western blotting 40 mg, sampel protein menjadi sasaran 10% di rumah SDS polyacrylamide gel electrophoresis SDS-PEG dan dipindahkan ke membran nitroselulosa milipol. Membran diblok dengan 3% BSA di TBS yang mengandung 0,01% Twin 20 selama 1 jam pada suhu kamar dan kemudian diinkubasi dengan spesifik antibodi primer pada suhu 4 derajat Celcius malam di buffer pemblokiran. Setelah pencucian TBSD, membran diinkubasi dengan antibodi sekunder pada suhu kamar selama 1 jam di buffer pemblokiran.
Deteksi spesies V ekspresi protein C dilakukan oleh substrat blotting ECL Clarity Western dengan sistem pencitraan Biorad Chemi-Doc-NP. Berikut adalah kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama, tumor adalah istilah umum yang menjelaskan adanya pertumbuhan massa atau jaringan abnormal dalam tubuh yang meliputi tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas lebih dikenal sebagai kanker. Imunitas atau kekebalan adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Yang kedua, mekanisme efektor baik innate atau alamiah atau non-spesifik maupun adaptif atau didapat atau spesifik dapat membunuh tumor secara in vitro. Sel-sel efektor yang berperan dalam respon imun innate adalah sel NK yang dapat membunuh berbagai jenis sel tumor, terutama sel dengan ekspresi MHC kelas 1 yang menurun, dapat menghindari lisis oleh CTL dan makrofag yang merupakan mediator seluler yang potensial dalam imunitas antitumor. Sedangkan dalam respon imun adaptif ada limfosit T yang merupakan sel yang memegang peranan dalam imunitas tumor, yaitu dengan cara membunuh sel-sel tumor dan antibodi yang bersifat spesifik. Yang ketiga, konsep imun surveillance menyatakan bahwa sistem imun mempunyai peran mencegah dan membatasi pertumbuhan tumor. Dan yang terakhir, cetuximab merupakan antibodi monoklonal chimerik yang bekerja mengikat EGFR pada bagian ekstraseluler. Sasaran cetuximab yaitu protein EGFR, di mana EGFR nampak dalam jumlah besar pada beberapa sel kanker. Reseptor growth factor sangat penting untuk mengatur proses seluler tumor seperti proliferasi, diferensiasi, pertahanan, angiogenesis, dan migrasi. Epidermal growth factor reseptor EGFR berikatan dengan ligan menyebabkan homodimerisasi atau heterodimerisasi reseptor Her family yang lain dan mengaktifkan tirosin kinase atau TK. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.